Saya maksud, dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ini ngomong. Enggak boleh Tolong, gitu. Bapak. Pak Munarman. Kita akan closing terlebih dahulu ya, Rifki ya. Kita closing dulu. Kita closing. Di sebuah ruang sidang yang dipenuhi dengan kilatan kamera, seorang pria berbicara dengan lantang. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh dengan ketegasan. Suaranya menusuk telinga, membawa argumen yang tidak mudah dibantah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan membawa gelombang perlawanan. Namanya Munarman. Sosok ini bukan sembarangan orang. Ia bukan hanya seorang pengacara, tetapi juga seorang aktivis, pemimpin organisasi, dan figur yang dikenal luas di Indonesia. Ia sering muncul di layar kaca, terlibat dalam berbagai kasus besar, hingga akhirnya mendapati dirinya berada di pusaran kontroversi yang tidak pernah sepi. Bagaimana perjalanan Munarman hingga menjadi salah satu tokoh yang paling dikenal di Indonesia? Bagaimana ia melewati berbagai fase kehidupan dari seorang mahasiswa hukum, aktivis, hingga menjadi petinggi di sebuah organisasi yang banyak diperbincangkan. Munarman lahir di Sumatera Selatan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia hukum dan pergerakan sosial. Pendidikan dasar dan menengahnya ia jalani di kota kelahirannya sebelum akhirnya melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ia memilih untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sejak muda, Munarman tertarik dengan konsep keadilan dan hukum sebagai alat untuk membela hak-hak rakyat kecil. Ia banyak membaca buku-buku tentang sistem peradilan, hukum Islam, hingga teori-teori politik yang membentuk pola pikirnya. Selama masa kuliahnya, Munarman dikenal sebagai mahasiswa yang vokal. Ia aktif di berbagai diskusi kampus, mengikuti organisasi mahasiswa, dan mulai menunjukkan bakatnya sebagai seorang orator ulung. Dalam berbagai forum, ia sering berdebat dengan dosen maupun mahasiswa lain, menyampaikan pandangannya yang tegas dan juga lugas. Di era tahun 1990-an, ketika reformasi mulai bergema di Indonesia, Munarman ikut terlibat dalam berbagai aksi mahasiswa. Ia tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga turun langsung ke jalan, ikut merasakan panasnya demonstrasi, dan menyaksikan sendiri bagaimana ketidakadilan terjadi di depan matanya. Salah satu momen yang paling membekas bagi dirinya adalah ketika melihat aparat tindak represif terhadap para demonstran. Peristiwa itu semakin meneguhkan tekadnya untuk berjuang di jalur hukum. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa membela hak-hak mereka yang tertindas. Setelah menyelesaikan studinya, Munarman memutuskan untuk benar-benar mendalami dunia hukum. Ia tidak memilih jalur yang umum, seperti banyak lulusan hukum lainnya yang bercita-cita menjadi hakim atau jaksa. Sebaliknya, ia memilih jalur advokasi, yaitu menjadi seorang pengacara yang membela kepentingan masyarakat kecil dan kelompok yang dianggap termarginalkan. Langkahnya ini kemudian membawanya ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, tempat ia semakin dikenal sebagai pembela hak asasi manusia. Memasuki era tahun 2000-an, Munarman semakin dikenal di dunia advokasi hukum. Ia bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, sebuah organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam membela hak-hak rakyat kecil. Di LBH, Munarman tidak hanya sekedar bekerja sebagai pengacara. Ia juga aktif dalam berbagai kampanye advokasi, mendampingi masyarakat dalam kasus-kasus perampasan tanah, pelanggaran HAM, hingga tindakan sewenang-wenang aparat. Salah satu kasus yang membuat namanya mulai dikenal luas adalah keterlibatannya dalam membela korban pelanggaran HAM di Aceh. Pada masa itu, Aceh masih berada dalam situasi konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Banyak laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat, dan Munarman bersama timnya di LBH mencoba mengadvokasi para korban. Keberaniannya dalam berbicara lantang terhadap tindakan sewenang-wenang membuatnya dihormati sekaligus diwaspadai. Ia sering tampil di berbagai forum, memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat kecil. Namun, semakin tinggi ia melangkah, semakin besar pula tantangan yang dihadapinya. Salah satu momen paling kontroversial dalam perjalanan Munarman di LBH adalah ketika ia terlibat dalam aksi yang menuntut pembubaran undang-undang subversi. Ia bersama dengan para rekan-rekannya berargumen bahwa undang-undang tersebut seringkali digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Perjuangannya di LBH membuatnya mendapatkan banyak pendukung, tetapi juga banyak musuh.
Tidak sedikit yang menuduhnya memiliki agenda politik tersembunyi. Namun, bagi Munarman, apa yang ia lakukan semata-mata untuk menegakkan keadilan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa yang kemudian mengubah arah hidupnya. Tahun 2008 menjadi titik balik dalam perjalanan Munarman. Pada tahun ini, ia terlibat dalam sebuah insiden yang membuat namanya semakin dikenal secara nasional, yaitu insiden Monas. Pada tanggal 1 Juni tahun 2008, sebuah bentrokan terjadi di kawasan Monas, Jakarta. Bentrokan ini melibatkan massa dari organisasi Front Pembela Islam atau FPI yang menggelar aksi damai di tempat tersebut. Insiden ini terjadi dengan cepat dan menimbulkan banyak korban luka. Munarman, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, dikaitkan dengan kejadian tersebut. Ia dianggap memiliki peran dalam menggerakkan massa yang terlibat dalam bentrokan. Peristiwa ini membuatnya berhadapan dengan hukum. Ia harus menjalani proses hukum dan menghadapi berbagai tuduhan. Banyak pihak yang mengecam keterlibatannya, tapi tidak sedikit pula yang mendukungnya. Setelah insiden ini, arah perjuangan Munarman mulai mengalami perubahan. Dia yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis HAM dan pembela rakyat kecil, kini mulai memasuki dunia yang lebih syarat dengan politik dan juga ideologi. Peristiwa ini juga menjadi awal dari keterlibatannya dalam organisasi yang lebih besar dan lebih kontroversial. Munarman mulai mendekat ke sebuah organisasi yang pada saat itu mendapatkan perhatian publik, yaitu Front Pembela Islam. Langkah ini mengejutkan banyak orang. Dari seorang aktivis HAM yang kritis terhadap kekuasaan, kini Munarman bergabung dengan sebuah organisasi yang memiliki pendekatan yang lebih keras dalam perjuangan mereka. Tahun 2008 menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Munarman. Setelah insiden Monas, banyak pihak yang terkejut dengan arah perjuangannya yang mulai berubah. Dari seorang aktivis hak asasi manusia yang kerap mengkritik pemerintah dan juga aparat, ia mulai merapat ke Front Pembela Islam, sebuah organisasi yang dikenal dengan aksi-aksi demonstratifnya dalam menegakkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Keterlibatannya di FPI tidak datang begitu saja. Sejak lama, Munarman sudah memiliki ketertarikan terhadap perjuangan Islam politik. Meski sebelumnya ia dikenal sebagai pejuang HAM sekuler, lambat laun ia mulai melihat FPI sebagai kendaraan perjuangan yang lebih sesuai dengan keyakinannya. Di bawah kepemimpinan Habib Rizik Syihab, FPI memiliki visi besar, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di Indonesia. Organisasi ini kerap melakukan aksi sweeping terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat, turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas berbagai kasus yang menimpa umat Islam, dan menjadi oposisi kuat bagi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada syariat Islam. Munarman, dengan latar belakang hukumnya yang kuat dan kemampuan orasinya yang tajam, menjadi sosok yang sangat cocok untuk memperkuat FPI. Ia tidak hanya sekedar bergabung, tetapi langsung masuk ke dalam jajaran elit organisasi tersebut. Langkah ini memunculkan berbagai reaksi. Banyak mantan rekan aktivisnya yang merasa kecewa dan mempertanyakan pilihannya. Mereka yang dulu melihatnya sebagai pejuang HAM, kini menganggapnya telah berubah menjadi bagian dari kelompok yang justru kerap berseberangan dengan prinsip-prinsip HAM. Namun, bagi Munarman, ini bukan tentang perubahan, melainkan tentang evolusi dalam perjuangan. Ia melihat bahwa keadilan yang selama ini ia perjuangkan di LBH ternyata memiliki akar yang lebih dalam Islam. Ia pun mulai aktif membela kepentingan umat Islam, baik melalui jalur hukum maupun aksi massa. Setelah bergabung dengan FPI, Munarman dengan cepat menduduki posisi penting dalam organisasi ini. Ia dipercaya menjadi juru bicara sekaligus salah satu pengurus pusat yang bertanggung jawab atas berbagai kebijakan strategis FPI. Perannya tidak hanya sebatas berbicara di media, tetapi juga merancang berbagai aksi dan juga strategi hukum bagi Indonesia. Ia sering muncul di televisi, berdebat dengan berbagai tokoh, dan memberikan pembelaan terhadap FPI ketika organisasi ini mendapat sorotan negatif dari publik. Salah satu keahliannya adalah kemampuan dalam memainkan opini publik. Dengan gaya bicara yang tajam, ia mampu membalikan berbagai tuduhan yang diarahkan kepada FPI menjadi serangan balik terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh umat Islam. Selain itu, Munarman menjadi ujung tombak dalam berbagai advokasi hukum yang melibatkan FPI. Ketika ada anggota FPI yang ditangkap atau organisasi ini menghadapi tekanan hukum, Munarmanlah yang sering tampil sebagai pembela utama. Namun, peran besarnya di FPI juga membuatnya semakin banyak mendapat kritik. Ia sering tuduh sebagai
orang yang membenarkan aksi-aksi radikal FPI dan menutup mata terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa anggota organisasi tersebut. Di sisi lain, para pendukungnya melihat Munarman sebagai sosok yang cerdas dan juga berani. Mereka menilai bahwa ia adalah salah satu dari sedikit orang yang berani melawan arus dan mempertahankan prinsip Islam di tengah arus sekularisasi yang semakin kuat di Indonesia. Kontroversi demi kontroversi pun terus mengikuti langkahnya. Sebagai tokoh yang vokal dan keras dalam menyampaikan pendapatnya, Munarman tidak lepas dari berbagai perseturuan dengan tokoh-tokoh lain di Indonesia. Salah satu momen yang paling legendaris di Indonesia adalah ketika ia terlibat debat panas di televisi nasional dengan beberapa tokoh nasional. Dalam satu kesempatan, Munarman terlihat sangat emosional dan bahkan pernah menyiram air ke wajah seorang narasumber dalam sebuah acara live. Insiden tersebut semakin memperkuat citranya sebagai sosok yang tidak segan-segan untuk bertindak agresif demi mempertahankan argumennya. Selain itu, Munarman juga kerap berseberangan dengan berbagai kelompok yang ia anggap sebagai bagian dari upaya melemahkan Islam di Indonesia. Ia menentang berbagai gerakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti gerakan LGBT, feminisme radikal, dan kelompok-kelompok yang dianggap pro terhadap kebijakan Barat. Namun, semakin keras ia bersuara, semakin besar pula tekanan yang ia hadapi. Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap FPI, dan berbagai kebijakan mulai diterapkan untuk membatasi ruang gerak organisasi ini. Puncaknya adalah ketika pemerintah akhirnya secara resmi membubarkan Front Pembela Islam pada tahun 2020. Keputusan ini tentu saja membuat Munarman murka. Ia dengan tegas menolak keputusan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap umat Islam. Namun, meskipun FPI telah dibubarkan, perjuangan Munarman tidak berhenti di situ. Ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan yang memperjuangkan nilai-nilai Islam, meskipun harus bergerak dalam kondisi yang lebih sulit. Hingga akhirnya, sebuah peristiwa besar kembali mengubah hidupnya. Pada tanggal 27 April tahun 2021, publik dikejutkan oleh berita penangkapan Munarman oleh Densus 88 di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Penangkapan ini dilakukan dengan cepat dan tegas, diiringi pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Munarman ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Berdasarkan pernyataan resmi pihak kepolisian, ia diduga menghadiri beberapa acara yang berhubungan dengan kelompok yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Dugaan utama yang diajukan oleh aparat adalah bahwa Munarman menghadiri dan terlibat dalam acara baiat terhadap sebuah organisasi yang telah dinyatakan sebagai kelompok terlarang oleh pemerintah Indonesia. Kepolisian mengklaim memiliki bukti berupa rekaman video dan kesaksian beberapa saksi yang menyebutkan bahwa Munarman hadir dalam acara baiat tersebut. Dalam konferensi pers, pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada 3 acara baiat yang menjadi sorotan. Yang pertama, baiat di UIN Jakarta pada tahun 2014, kemudian baiat di Makassar pada tahun 2015, dan baiat di Medan pada tahun 2019. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat ada sosok yang diduga Munarman hadir dalam acara-acara tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kehadiran seseorang dalam acara baiat dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok tersebut, meskipun tidak ada barang bukti langsung bahwa Munarman secara aktif terlibat dalam perencanaan aksi-aksi tertentu. Di sisi lain, tim kuasa hukum Munarman membantah tuduhan ini dan menyebut bahwa kehadiran Munarman dalam acara-acara tersebut bukan berarti ia mendukung atau terlibat dalam jaringan terlarang. Mereka juga menyoroti bahwa bukti yang diajukan oleh pihak berwenang masih perlu diuji lebih lanjut di pengadilan. Setelah penangkapan Munarman, aparat kepolisian melakukan penggeledahan di bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengklaim menemukan sejumlah bahan kimia yang diduga bisa digunakan untuk membuat bahan peledak. Penemuan ini semakin memperkuat tuduhan bahwa ada kaitan antara Munarman dan kelompok terlarang. Namun, pihak FPI membantah bahwa bahan kimia tersebut berkaitan dengan aktivitas terorisme. Mereka menyatakan bahwa bahan-bahan tersebut sebelumnya digunakan untuk membersihkan masjid dan bukan untuk keperluan lain. Setelah penangkapannya, Munarman menjalani proses hukum yang cukup panjang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membeberkan berbagai bukti yang mereka miliki, termasuk rekaman video, kesaksian saksi, dan hasil penggeledahan. Di persidangan, Munarman membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kegiatan terorisme
dan tidak pernah mendukung organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah. Ia juga menuding bahwa kasus ini bermuatan politis dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap dirinya sebagai tokoh Islam. Namun, pada Januari tahun 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Munarman. Hakim menyatakan bahwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyembunyikan informasi tentang aktivitas terlarang yang terjadi di acara-acara baiat tersebut. Meskipun vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, Munarman tetap menolak keputusan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya adalah korban kriminalisasi. Kasus Munarman menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah dalam memberantas jaringan terorisme dan menilai bahwa tindakan terhadap Munarman adalah bagian dari upaya untuk menjaga keamanan nasional. Namun, ada juga pihak yang menganggap bahwa Munarman dijadikan target politik karena posisinya sebagai tokoh Islam yang vokal mengkritik pemerintah. Para pendukungnya melihat bahwa kasus ini hanyalah bagian dari strategi untuk membungkam suara-suara oposisi. Di media sosial, muncul berbagai pendapat yang saling bertentangan. Ada yang mengecam Munarman sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas tindakannya, tapi juga menganggapnya sebagai seorang pejuang yang kriminalisasi. Setelah dijatuhi vonis 3 tahun penjara, Munarman menjalani masa hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan pandangannya melalui tim kuasa hukumnya, meskipun aksesnya ke media sangatlah terbatas. Hingga hari ini, Munarman masih menjadi sosok yang kontroversial. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang aktivis yang berani dan teguh mempertahankan prinsipnya. Namun, bagi sebagian lainnya, ia adalah figur yang terlibat dalam jaringan yang membahayakan keamanan negara. Bagaimanapun, kisah Munarman adalah potret dari kompleksitas dunia politik dan hukum di Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku dan juga kontroversi.